One Frame Man, maaf keliru, One Punch Man 3 atau season 3 akhirnya tayang dan sesuai dugaan gue, dan gue udah coba bilang ini ke kalian semua, tapi ya kalian sepertinya cukup keras kepala. Tapi nggak apa-apa, gue nontonin, dan setelah gue nontonin, gue tidak kaget, sangat tidak kaget, tapi gue tetap kecewa. Bahkan mungkin lebih kecewa dari yang gue bayangkan. Kalau boleh dibandingin, ini bahkan lebih buruk daripada Blue Lock season 2. Loh, kenapa bisa begitu, No? Kan ini ada geraknya, terus ini nggak terlalu PPT, terus gimana? Jadi gue baru balik di Bali. Gue di Bali tuh kerja ya, seminggu kagak liburan. Gue kagak ke pantai selama seminggu, bayangin. Padahal depan gue pantai, tinggal jalan nggak nyampe 20 langkah. Tapi karena ada kerjaan dan gue sudah komit sama kerjaan tersebut, ya gue mesti kerja dong. Dan memang kerjaannya cukup fun. Tapi itu mungkin intermezzo pada saat kita live streaming. Dan banyak dari kalian nih ya yang udah komentar untuk mana nih One Punch Man season 3 reviewnya. Dan inilah dia One Punch Man season 3 reviewnya. Dan disclaimer dulu, ini adalah first impression, bukan the whole episode season 3, melainkan episode pertama yang gue tonton. Dan gue langsung kayak sudah kuduga dagu-dagu, dan begitulah hasilnya. Jadi gue nggak ngerti sama lu pada yang bilang bahwa ini bagus, ini luar biasa, ini keren banget, ini di luar nalar dan lain-lain. Gue bakal bilang lu pada coping, lu pada aneh, atau mungkin ini anime pertama lu, anime keduanya One Piece, atau kebalikannya nonton anime cuma 2, One Piece sama One Punch Man, sehingga nggak bisa ngelihat mana anime bagus, proper, dibuat dengan cinta, dengan anime yang dibuat karena kekacauan dan decision-decision yang kurang tepat. Oke, One Punch Man season 3 ini kayaknya mau masuk arc monster ya, yang dimana kita lihat Garou nanti bakal berantem lawan Saitama, Garou-nya yang udah upgrade dan lain-lain lah. Kalau baca manga lu tahu. Dan sayangnya anime kali ini menyajikan visual yang sangat-sangat luar biasa. What? Buat kalian yang nggak sadar, itu banyak banget visual yang cuman 1 frame. Sebenarnya nggak 1 frame. Lu pada pasti ngerti, tapi mungkin ini bukan bahasa teknisnya karena gue nggak ngerjain. Tapi gue tahu proses pengerjaannya karena kurang lebih kayak begitu. Itu adalah 1 gambar ya. Itu 1 gambar. Tapi yang ada animasinya cuman mulut. Gerak kono udah segala macam. Itu nggak gerak, Pak. Itu namanya di panning atau di zoom atau ditarik dari bawah ke atas. Jadi sebenarnya gambarnya gede gitu. Kalau lu pernah jadi editor pasti lu paham gitu ya. Itu gambar tiba-tiba diambil frame-nya segini aja, tapi nggak yang segini gede. Nah dari segini itu diturunin ke bawah pelan-pelan ya. Bukan proses animasi itu kata gue, itu proses nurunin fokus kamera ke bawah doang, atau panning begitu, atau zoom tiba-tiba nge-zoom ke depan. Kalau nggak salah itu dilakuin di Fubuki sama Tatsumaki itu beberapa kali sampai hampir kelihatan pixelnya ya. Itu buat gue kacau banget. Berikutnya adalah komposisi badan yang kalau lihat Garou itu badannya aneh banget, men. Ya gue tahu Garou punya chest yang gede, shoulder yang bagus untuk nunjukin kalau dia material artis yang emang udah ngebentuk badannya, tapi no, nggak, bukan. Sangat-sangat kacau balau dan kurang banget ya kalau lihat. Itu bener-bener ngeliatin kayak apa ya, masih draft gitu loh, kayak belum kelar gitu, kayak main di approve aja. Lalu kalau kalian sadar, ada kacau balau juga di editing. Yes, buat kalian yang nggak sadar, ini editingnya tuh kayak patah, kayak transisi dari satu scene ke scene yang lain. Itu bener-bener awkward dan gak jelas. Kayak Garou yang tiba-tiba ada di luar. Nggak ada tuh semacam cerita, jalan cerita. Memang mengarahkan Garou untuk jangan keluar, tapi tahu-tahu Garou keluar. Itu buat gua kacau balau banget editingnya. Kayak ada yang ketinggalan, kayak ada yang belum kelar. Sungguh aneh, dan itu terjadi di berbagai macam perpindahan scene. Kalau kalian mungkin sudah nonton banyak anime, biasanya kalau ada perpindahan sesuatu, itu diakalin dengan proses, kalau misalnya lu mau ngomong animasiin, itu diakalin dengan tiba-tiba dikasih scene gambar udah di luar area gitu. Terus tiba-tiba Garou mungkin kecil di bawah gitu, atau udah gitu ya, atau Garou keluar, baru balik diomongin. Jadi kayak kacau banget. Bahkan tensinya gitu bisa diselesain dulu, atau dibikin tegang, terus kayak masaka, terus krik gitu, terus baru masuk scene Fubuki jalan ke rumah Saitama. Ini nggak blak, langsung tahu-tahu blak gitu. Directing dan editingnya sangat-sangat aneh dan sangat-sangat menurut gue tidak bisa dimaklumi kalau kalian orang yang ngerti teknis. Sorry ya buat lu pada yang mengaku ini selera bang, ini masa selera. Enggak, ini nggak selera, Pak. Ini ada alat ukurnya. Ini bisa secara objektif diukur dengan penggaris yang kita punya sama-sama barang-barang persis bahwa ini ada yang salah. Lu ngerti bedanya nggak sih? Kayak pagar gitu, lu bisa lihat ini pagarnya kepanjangan, kependekan, kekurangan, ketinggian atau gimana gitu. Bisa diukur dan ada alat ukurnya. Dan jelas dari segi itu banyak banget kacau balaunya. Oh, sound. Oke, gua nggak tahu ini karena speaker gue yang quote and quote kebagusan, padahal nggak mahal-mahal, speaker gue cuman something jutaan gitu ya. Tapi kayak sound effect tuh nggak konsisten, kadang-kadang gerak kenceng banget sampai gue mesti kecilin. Terus suara cewek terutama pas lagi Fubuki sama Tatsumaki itu tiba-tiba kayak kecil banget gitu, kayak bukan kompos ya, mixing ya bahasa audionya. Mixingnya tuh kayak nggak rapi, kayak gimana?
kok beda nih suaranya gitu levelnya. Jadi overall jelas-jelas ini semua adalah kacau balau. Tapi kalau ini anime keluar di tahun 2000-an, ini mah anime oke-oke aja. Dan ini semua udah gue obrolin di video sebelumnya yang thumbnailnya kayak gini, bahwa jelas-jelas One Punch Man 3 itu siap-siap bakal bermasalah. Kita bisa lihat dari teasernya, trailernya, dan lain-lain, itu bener-bener PPT banget. One Frame Man bener-bener, bukan One Punch Man. Ditambah keadaan direkturnya yang juga lagi sakit-sakitan ngerjain ginian, jadi parah banget. Tapi kalau lu lihat di berbagai macam sosial media, di video-video gua, di potongan-potongannya di TikTok dan lain-lain, banyak banget fansnya yang coping gitu, bilang kayak nggak bakal bagus, alat teaser kan emang, ya alat teaser kan kayak gitu doang, ya alat trailer kan cuman perumpamaan, isi videonya nggak bakal kayak gitu. Nah lu semua tuh coping. Itu jelas-jelas udah pertanda, itu jelas-jelas udah adalah apa ya, simptom-simptom yang benar-benar menunjukkan gitu ke arah bahwa anime ini tidak baik-baik saja, apalagi dari berita-berita akhir-akhir ini. Jangan coping, jangan terlalu ngotot. Bahkan ada yang bilang, yang penting mah ceritanya no, ya lu baca manganya. Ya lu baca manganya, ada source materialnya tuh, lu baca manganya juga dapat cerita. Masalah ini anime, ya, animasi, tapi animasinya paling kurang. Bahkan lebih powerful manganya daripada animasinya. Respect to Murata Sensei ya. Dan kalau lu bilang kayak, ya elah One juga bikinnya kayak gitu, ya beda pak, beda gitu loh. Ini yang digambarkan, yang diadaptasi dari gambar-gambarnya Murata, bukan yang dari One gitu. Dan ya kalau lu ngomongin yang kayak gitu ya beda lagi gitu kita diskusinya. Nah kenapa sih lu pada mesti kayak terlalu coping gitu, terlalu ngebelain multi-million dollar company gitu untuk hal yang harusnya mereka bisa sajikan dengan jauh lebih baik daripada kayak gini gitu. Maksud gue gini men, alasan paling gampang adalah season 1. Lu pada, gue gak tau lu baru nonton dari season berapa, atau rage baiter doang, atau orang-orang pengen edgy doang berbeda, atau emang lu simply gak suka sama omongan gue itu benar. Coba lu buka pikiran lu, enggak sih, kalau pada yang udah ngotot-ngototan sama gue biasanya emang gak bisa kebuka pikirannya. Coba deh lu pada yang masih mau tobat gitu ya, lu tonton One Punch Man season 1 ya, ada tuh di Netflix ya, di mana-mana lu tonton tuh ya. Episode satunya aja yang dia lawan suburban segala macam. Lu lihat aja gitu, ada dinamis kamera yang 360 segala macam. Itu belasan tahun yang lalu loh. Belasan tahun yang lalu loh kalau nggak salah. Season 2-nya pun episode 1-nya jauh lebih bagus daripada episode 1 season 3. Walaupun episode 2 jauh lebih jelek dibandingkan season 1. Season 3 is the new low. Maksud gua, lu pada sebagai fans tuh kok bisa banget gitu terima-terima aja yang kayak gini. Lu bisa dapetin season 1, ya studionya berbeda bang. Iya, ya udah deh season 2 deh, yang studionya sama, kok bisa drop. Lu tonton season 2 episode 1-nya. Gua nggak bilang bagus banget, tapi dibandingkan sama yang ini ada lagi Kopium yang bilang kan belum ada berantem ya bang, dan lain-lain. Jadi kalau berantem baru boleh bagus. Jadi kalau berantem baru boleh lebih fluid gitu, lebih lancar animasinya, lebih aktif animasinya gitu. Kalau belum berantem ya udah freeze frame aja gitu. Ih, aneh. Kalau lu One Piece gitu, gua ngerti semingguan gitu. Bahkan yang One Piece mau mingguan aja lagi mau upgrade animasinya tuh Toei dengan berbagai macam kemungkinan walaupun masih kurang ya. Dan ini berapa tahun One Punch Man pak? Lu hitung pak. Kalau nggak salah 8 tahun deh, correct me if I'm wrong. 8 tahun loh dari season 2 ke yang sekarang. Lebay nggak sih gue 8 tahun? Iya. Udah selama itu ya, gue lupa. Correct me if I'm wrong di bawah. Coba udah berapa tahun nih. Dan ingat pak, ini udah tahun 2025. Banyak banget studio dan judul-judul anime itu bisa bikin anime bagus, nggak dengan kualitas kayak gini lagi. Lu harusnya kritik cuy, lu harusnya protes cuy. Lu fansnya cuy. Blue Lock walaupun PPT, gambarnya masih lebih 2025 seriusan daripada ini. Pewarnaannya segala macamnya masih kayak datar dan biasa aja. Oh, by the way gue salut sama director yang lagi sakit-sakitan kerja ya. Dia bikin beberapa upaya untuk ngebuat ini retention time terjaga dengan masukin komedi-komedi gambar One dimasukin ke scene juga. Buat gue itu oke sih, tapi ya nggak ngebantu secara penuh-penuhnya gitu. Cuman kayak beberapa second aja lucu gitu. Gambarnya si One nih, si Tatsumakinya dan lain-lainnya gitu. Jadi apa men? Protes, jangan coping. Ini anime lu jelek. Nggak usah lu belain makin jelek anime lu season berikutnya. Judul-judul anime lain bisa dibikin bagus-bagus, epic anime lu ya kenapa ya, sekitaran lu masih aja pada coping sih, pada nggak mau jujur sama diri sendiri kalau anime favorit tuh lagi kurang gitu. Akui aja, gue mah Hero Academia kalau lagi ancur-ancurnya juga ya gue kritisi gitu loh. Jangan kebiasaan lu, jangan kayak belain tim bola favorit. Tim bola favorit juga kalau nggak lu kritik kayak MU tuh kan ya kacau balau kan gitu kan. Makan lebih banyak fans MU yang udah tobat gitu, yang kayak ya emang MU lagi jelek gitu. But you get my point lah, nggak usah masuk ke MU. Tapi intinya episode 1 jelas sangat di bawah standar anime 2025. Tentu tujuan kritik ini bukan tujuannya biar para animator, director dan lain-lainnya, semua kru dan tim produksinya dikerja lebih wadidaw dan lain-lain, enggak. Tapi intinya ya kita minta studionya perbaikan. Lalu yang pegang kuasa dan lo yang pegang proses kerja dan manajemennya. Apakah mungkin mereka kurang istirahat, kurang waktu, kurang resource, kurang gaji dan lain-lain? Itu yang dipikirin dong, bukan malah disiksa. Itulah kritik bro, and it's okay bro untuk kritik anime favorit lu. Dan akuin aja kalau One Punch Man sekarang udah One Frame Man dan lebih asik baca manganya. Walaupun suka lama dan lain-lain, daripada lu lihat yang kayak gini yang Tapi kalau menurut kalian bagaimana?
komen di bawah. Atau lo masih mau dukung, atau lo masih coping, atau lo masih mau ngedik Raida anime ini, ya silakan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1, jadi jangan lupa klik channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Gue baru balik dari Bali. Kalian tuh lihat IG gue gitu biar paham gitu gue lagi di Bali ngapain dan lain-lain. Banyak yang bilang di komen, loh kok bang nggak ketemu gue, bang di Bali nggak bilang-bilang lah. Lu pada follow lah makanya IG gue atau TikTok gue update story-story gue gitu, gue lagi di mana. Dan di Bali gue banyak kok ketemu para subscriber dan followers. Lu aja yang kagak ngeliatin IG gue ya. Ya sudah, ya lain kali dan lain kesempatan ya. Dan ya sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue udah berding pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and one bang kesian one frame. Tenang Pak Mahiro, ntar kalau misalnya season terakhir juga kurang, gue bilang kurang kok.